selamat datang di Podcast Kesehatan Official. Hai, saya Eli, host Anda. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, seorang ahli urologi yang berpengalaman, Dr. Tifa. Halo dokter. Halo Eli, terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbicara di Podcast Kesehatan Official tentang topik yang sering disalahpahami namun sangat penting. Kesehatan seksual pria seiring bertambahnya usia. Topiknya cukup sensitif, Dok, dan banyak pria mungkin merasa canggung membicarakannya. Bisa dijelaskan dulu mengapa topik ini penting untuk pria di atas 60 tahun? Tentu, Eli. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan biologis yang nyata. Sirkulasi darah melambat, sistem saraf butuh waktu lebih lama untuk merespons, dan jaringan menjadi lebih rentan terhadap iritasi atau kerusakan. Semua ini mempengaruhi cara seseorang merasakan rangsangan dan menjaga kesehatan alat kelamin, termasuk saat memuaskan diri sendiri. Jadi, fokusnya di sini adalah kesehatan, bukan moral atau norma ya, Dok? Betul sekali. Kita ingin membantu pria menjaga kesehatan jangka panjang dan kualitas hidupnya. Saya akan menjelaskan 3 kesalahan umum yang sering saya temui, alasan medis di baliknya, dan solusi praktis yang aman untuk diterapkan. Kesalahan nomor 1, terburu-buru. Dok, kenapa kebiasaan terburu-buru bisa berbahaya? Ketika seseorang melakukan stimulasi dengan tergesa-gesa, sistem saraf tidak sempat rileks, pernapasan menjadi dangkal, pembuluh darah tidak membesar dengan baik, dan tubuh justru masuk mode waspada, bukan tenang. Ini menyebabkan respons tubuh menjadi tidak seimbang dan mengurangi sensitivitas. Jika dilakukan terus-menerus, naraf menjadi kurang peka, dan seseorang bisa kehilangan kemampuan untuk menikmati sensasi seperti dulu. Ini bukan sekedar masalah teknis, tapi masalah fisiologis. Jadi, solusinya apa, Dok? Apakah cukup dengan memperlambat saja? Memperlambat adalah langkah pertama. Luangkan waktu, bernapas dalam, biarkan tubuh rileks. Fokus pada proses, bukan hasil. Saat tubuh merasa aman, pembuluh darah otom, sirkulasi lancar, dan kenikmatan terasa lebih alami. Ini cara yang sehat dan lebih bermanfaat bagi sistem saraf. Kesalahan nomor 2, tekanan terlalu kuat. Mengapa hal ini bisa berisiko bagi kesehatan, Dok? Alat kelamin pria terdiri dari jaringan yang sangat halus dengan banyak pembuluh darah kecil dan ujung saraf sensitif. Jika tekanan berlebihan digunakan berulang kali, bisa terjadi mikrotrauma, robekan kecil yang membuat saraf tumpul dan jaringan kehilangan elastisitas. Lama-kelamaan, hanya tekanan tinggi yang bisa memicu respons. Dan ini tidak alami. Berarti semakin keras justru semakin buruk ya? Betul. Tubuh tidak membutuhkan kekuatan lebih, tapi perawatan lebih. Gunakan tekanan lembut, variasikan gerakan, dan gunakan pelumas berbahan dasar air agar gesekan lebih aman. Dengan latihan ini, saraf bisa pulih dan kembali responsif secara alami. Kesalahan nomor 3, mengabaikan sisi emosional. Dok, kenapa emosi bisa berpengaruh pada fungsi tubuh? Karena pikiran dan tubuh bekerja bersama. Banyak pria membawa rasa malu, bersalah, atau ketakutan yang tak pernah disadari. Emosi seperti itu menegangkan tubuh dan menutup respons saraf. Ketika seseorang belajar untuk menerima dan menenangkan diri secara emosional, tubuh ikut terbuka, dan kenikmatan kembali alami. Ini bukan soal performa, tapi soal kehadiran. Ketika seseorang memperlakukan tubuhnya dengan rasa hormat dan kasih, sistem saraf merespons lebih baik. Bahkan, secara medis, hormon stres berkurang dan aliran darah meningkat. Jadi, sisi emosional itu sangat berpengaruh. Berarti keintiman dengan diri sendiri juga perlu empati dan kelembutan ya, Dok? Betul sekali. Ini bukan soal performa, tapi soal kehadiran. Ketika seseorang memperlakukan tubuhnya dengan rasa hormat dan kasih, sistem saraf merespons lebih baik. Bahkan, secara medis, hormon stres berkurang dan aliran darah pun meningkat.
Jadi, sisi emosional itu sangat berpengaruh. Baik dok, sebelum kita menutup, bisa dirangkum langkah praktisnya agar para pendengar bisa langsung menerapkan? Tentu Eli. Berikut 6 langkah sederhana untuk menjaga kesehatan seksual di usia lanjut. 1. Perlambat dan beri waktu. 2. Gunakan sentuhan lembut. 3. Pakai pelumas alami dan bebas pewangi. 4. Perhatikan napas agar tubuh tenang. 5. Beri ruang untuk emosi tanpa menghakimi. Dan 6. Periksa diri bila ada nyeri, bengkak, atau mati rasa. Segera konsultasi dengan dokter. Pesan terakhir untuk pendengar kita, dok. Pesan saya sederhana. Anda tidak rusak. Anda berevolusi. Tubuh Anda hanya meminta pendekatan baru. Perlakukan diri dengan kelembutan, jaga kesehatan, dan jangan ragu bicara dengan dokter jika ada keluhan. Itu tanda bijaksana, bukan lemah. Baik dok, terima kasih banyak. Ini obrolan yang membuka wawasan dan sangat bermanfaat. Semoga membantu banyak pendengar kita di luar sana. Terima kasih juga Eli, senang bisa berbagi. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Kesehatan Official. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan episode ini agar makin banyak orang yang mendapat manfaatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.